よこれ。助けて、バサラ、マリア。Sepuluh hari kemudian, Basara merasa kehilangan, karena sudah 10 hari Yuki tidak masuk sekolah. Yang ketika pulang ke rumah, Basara dibuat sangat terkejut saat mendapati Yuki sudah masak di rumahnya. Tak lama, Mio dan Maria pun datang dan memergoki keduanya sedang melepas kangen. Yuki mengatakan, kalau pihak desa sudah mengampuni mereka karena ditelepon oleh Jin. Dan katanya, Yuki pun sudah mendapat izin untuk tinggal bersama Basara. Yang dimana, hal itu sudah jelas membuat Mio jadi cemburu dan tidak nyaman. Mereka kemudian makan bersama dan membicarakan kontrak tuan dan pelayan. Maria pun memberitahu Yuki kalau Basara dan Mio memiliki ikatan kontrak tuan dan pelayan. Namun, Yuki tak mengetahui kontrak tersebut sehingga Maria menjelaskan semuanya. Setelah dijelaskan, Maria lalu menawari Yuki untuk membuat kontrak dengan Basara. Esok harinya, mereka pun berangkat ke sekolah bersama-sama. Yang dimana, Basara menjadi sorotan murid lain karena menggandeng 2 cewek sekaligus. Ditambah lagi, Mio dan Yuki malah semakin lengket pada Basara. Namun tiba-tiba, Maria mendengar suara misterius yang entah dari mana. Entah siapa orang itu, namun yang jelas suara itu menyuruh Maria ke belakang sekolah setelah pulang nanti. Singkat cerita, para cowok kemudian bersiap untuk mengikuti pelajaran renang. Yang ketika membuka baju, Takigawa melihat banyak bekas luka di tubuh Basara. Bagi Takigawa, bekas luka di tubuh Basara terlihat sangat mengerikan. Namun tiba-tiba, Basara pun melihat Maria dan memutuskan untuk mengejarnya. Basara lalu berhasil mengejar Maria dan memergokinya masuk ke dalam kelas. Basara pun bertanya, apa yang sedang dilakukan Maria di dalam kelasnya. Maria beralasan kalau dirinya ingin menaruh mantra yang bisa membuat cewek jadi agresif. Selain itu, Maria pun mengajak Basara untuk menemaninya berkeliling sekolah. Basara lalu mengantar Maria ke toilet dan malah berduaan di dalam toilet. Yang padahal sudah jelas, toilet itu adalah toilet khusus untuk wanita. Dan tiba-tiba saja, Maria merasakan sesuatu dan langsung berlari terburu-buru. Dan ternyata, ada sepasang murid yang sedang mojok di atap sekolah. Maria. Mereka lalu sampai ke tempat selanjutnya, yaitu kamar ganti cewek. Yang dimana, tujuan Maria ke kamar ganti cewek untuk mencari lokernya Mio. Tak lama, mereka mendengar suara para cewek dan langsung bersembunyi di dalam loker. Yang ketika Mio membuka lokernya, Mio pun dibuat sangat terkejut saat mendapati Basara dan Maria. Mio pun langsung menjitak Maria dan menampar Basara setelah mereka keluar. Namun, kutukan Mio tiba-tiba aktif karena tidak percaya dengan alasan Basara. Maria pun meminta Basara agar menghilangkan kutukannya lebih edan lagi. Basara tak mau menyia-nyiakan kesempatan hingga akhirnya berakhir di toilet. Basara lalu pulang dengan Maria, sedangkan Mio dan Yuki sudah pulang duluan. Di mana sebelumnya, Basara sempat melihat Maria yang sengaja menemui Takigawa. Dan untuk memastikannya, Basara pun menanyakannya langsung pada Maria. Maria mengatakan kalau dirinya sempat tersesat dan meminta petunjuk pada Takigawa. Mendengar hal itu, Basara pun langsung percaya dengan apa yang dikatakan Maria. Shin lalu berpindah ke Iblis Zolgia yang mendapat laporan dari Zest. Zest melaporkan kalau Mio membuat kontrak dengan anaknya Jin yang bernama Basara. Zolgia dibuat sangat terkejut saat mengetahui Basara bisa melenyapkan sihir. Zest menduga jika Mio diselamatkan oleh Basara saat Mio hampir saja mengamuk. Kekuatan itu membuat Zolgia semakin tertantang untuk merebut Mio. Tojo Basara, Jin Tojo no hitori musuko desu. Omoshiroi. Kore wa omoshiroi zo. Rei no shikake mo kakka no omowaku dori. Di malam purnama, Yuki membuat kontrak dengan Basara melalui sebuah ritual. Yuki rela menjadi pelayan asalkan diperlakukan sama seperti Mio. Dan mulai saat itu, Basara jadi memiliki 2 pelayan, yaitu Mio dan juga Yuki. Maria malah merekam aktivitas mereka saat Basara dan Yuki sedang melakukan ritual. Mau tidak mau, Mio harus menerima keputusan Basara dan menyaksikan ritual tersebut. Basara benar-benar sangat beruntung karena memiliki 2 pelayan sekaligus. Tanpa sadar, Zest mengawasi mereka dari luar dan ada keinginan menjadi pelayan Basara. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika di sekolah, kutukan Mio pun tiba-tiba aktif karena ada keraguan pada Basara.
Mio merasa sangat cemburu saat melihat Basara dekat dengan wanita lain. Tak lama kemudian, Maria pun datang menyusul dan mencoba menenangkan Mio. Yang ketika Basara datang, Mio sudah kehilangan kesadaran dan Maria telah bersekutu dengan Zest. Basara pun mencoba menolong Mio, namun sialnya Zest berhasil membawa Mio. Basara lalu menggunakan kontrak tuan dan pelayan untuk mengetahui lokasi Mio berada. Namun, Basara tak bisa merasakan keberadaan Mio dan tak tahu kemana Mio dibawa. ミオの居場所感じない。 Yang ketika Mio tersadar, kedua tangannya sudah dirantai dan sudah ada di istana Zolgia. Tak lama, Mio pun dihampiri oleh Zolgia yang datang-datang memuji kecantikan Mio. Melihat Zolgia membuat Mio sangat marah karena orang tuanya dibunuh oleh Zolgia. Namun tiba-tiba, Maria membawa pesan penting dari istana kerajaan untuk Zolgia. Yang dimana, pesan itu dari Raja Iblis Leohard yang menanyakan tentang Mio. Dan rupanya, Raja Iblis sama sekali tak tahu kalau Mio sudah ditangkap oleh Zolgia. Zolgia pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan kalau Mio bukan urusannya. Selain itu, Zolgia pun disuruh datang ke istana untuk menyelidiki reruntuhan kuno. 王城からだと。ゾルギア、聞こえるか。それより今から王城へ来てもらいたい。私のものにしてやる。 Di tempat lain, Basara menemui Takigawa untuk mencari tahu siapa yang menculik Mio. Takigawa mengatakan kalau belakangan ini Maria mengikuti perintah Zolgia. Dan seharusnya, Basara sudah sadar saat melihat Maria menemui Takigawa di sekolah. Zolgia diperintah oleh Raja Iblis Leohard untuk mengincar Mio apapun yang terjadi. Dan ternyata, Zolgia telah menangkap ibunya Maria agar Maria mengikuti perintahnya. Basara pun mengerti situasinya dan ingin tahu kemana Mio dibawa. Namun, Takigawa tak mau gegabah untuk memberitahu di mana Mio berada. Hal itu membuat Basara emosi dan memaksa Takigawa dengan cara kekerasan. ちょっと込み入った事情があってな。事情だったな。 Entah apa yang terjadi, Takigawa kemudian menyerahkan Basara pada Zest. Yang ternyata, Takigawa sengaja membawa Basara untuk ditukar dengan Mio. Namun, Zest tak bisa langsung menyetujuinya karena harus menunggu Zolgia. Takigawa pun sudah tahu kalau Zolgia sedang pergi ke istana atas perintah Raja Iblis. Zest sempat curiga kalau Takigawa yang merekomendasikan Zolgia pada Raja Iblis. Yang dimana, Takigawa bisa saja melaporkan pengkhianatan Zolgia pada Raja Iblis. Hal itu membuat keduanya berselisih hingga akhirnya Zest melenyapkan Takigawa. Yang ketika tersadar, Basara sudah ada di kamar dengan tangan dan kaki yang dirantai. Di kamar itu sudah ada Maria yang diperintahkan untuk menguasai pikiran Basara. Basara pun mencoba meyakinkan Maria dan mengajak Maria untuk menyelamatkan Mio. Namun, Maria tak bisa membantah Zolgia karena ibunya sedang disandra. Maria mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk menguasai pikiran Basara. Maria lalu menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang wanita dewasa. Basara dibuat tak sadarkan diri dan pikirannya pun sudah dikuasai oleh Maria. Maria kemudian meminta Basara agar memuaskannya sesuka hati. Namun tak lama, Basara bisa kembali sadar dan menancapkan pedangnya ke tanah. Maria pun menunjukkan kekuatannya dan langsung menghajar Basara hingga berkali-kali. Scene lalu berpindah ke Yuki yang sedang berjalan di tengah hutan. Yang dimana, Yuki sedang menunggu sinyal dari Basara yang akan memberitahu lokasi markas musuh. Di mana sebelumnya, Basara sempat memberitahu Yuki tentang rencananya. Basara menyadari kalau penghalang musuh mengganggu kekuatan tuan dan pelayan. Begitu masuk ke markas musuh, Basara akan melenyapkan penghalangnya dari dalam. Dan tiba-tiba, Yuki merasakan sinyal dari Basara dan bisa melihat kediaman Zolgia. Yang ternyata, Basara menancapkan pedangnya ke tanah untuk melenyapkan penghalang. Dengan begitu, Yuki bisa masuk ke markas musuh dan berhadapan dengan Zest. Di tengah pertarungan, Yuki memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan Mio. Mio dan Yuki kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Zest bersama-sama. Meski begitu, pertarungan mereka berlangsung cukup lama karena Zest bukan iblis kroco. Sampai akhirnya, mereka pun bisa mengalahkan Zest dengan kerjasama. Sementara itu, Basara berhasil meyakinkan Maria kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun di luar dugaan, Zolgia tiba-tiba kembali dari istana kerajaan. Dan seketika, Mio dan Yuki pun dibuat tak bisa gerak karena kekuatan sihir dari Zolgia. Yang dimana, Zolgia ingin bersenang-senang dan menjadikan Mio dan Yuki jadi miliknya.
Yuki pun merasakan gelombang aura mengerikan yang dimiliki oleh Zolgia. Namun tiba-tiba, Zolgia menyerang ke arah Yuki yang sengaja dibelokkan ke arah Zest. Bahkan, Zolgia ingin membunuh Zest karena berandai-andai memiliki tuan yang muda. Yuki hanya bisa melihat kejadian itu dengan posisi yang sudah tergeletak. Dan tiba-tiba, Basara datang menggunakan pelenyap wujud. 自分の主もあの青年であったならと。